Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Riga, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kimia. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fotokatalitik titanium dioksida, doping logam perak untuk memproduksi hidrogen yang efisien melalui water splitting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Bezura, NIM 210350024 dari Prodi Pendidikan Kimia. Kita masuk ke latar belakang masalah. Sumber daya Indonesia seperti bahan bakar minyak masih tidak terbarukan dan dihasilkan melalui minyak mentah. Minyak mentah atau minyak bumi ini berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang telah terkubur beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun lamanya. Nah, hal inilah yang menjadi permasalahan besar, yang mana tingkat konsumsi bahan bakar minyak ini meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pada tahun 2014, penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 300 juta barel, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan meningkat 3 kali lipat dari tahun 2015, yaitu akan meningkat menjadi 967 juta barel. Nah, total konsumsi untuk tingkat nasional perharinya mencapai 1,63 juta. Ada energi terbarukan yang menarik akhir-akhir ini, yaitu energi hidrogen. Hidrogen ini sangat melimpah di bumi. Energi hidrogen ini dihasilkan dari hidrogen itu sendiri. Dan energi hidrogen ini tidak mencemarkan lingkungan dan termasuk yang ramah lingkungan. Proses fotokatalitik water splitting adalah proses yang digunakan untuk memproduksi hidrogen itu sendiri. Fujishima dan Honda adalah saintis yang pertama kali menemukan proses tersebut, yang ditemukan pada tahun 1972. Proses fotokatalitik water splitting ini adalah mengubah air menjadi gas hidrogen atau gas oksigen melalui fotokatalis. Fotokatalis yang digunakan adalah titanium dioksida. Titanium dioksida ini merupakan semikonduktor yang memiliki beberapa keunggulan karena sifat kimia dan fisikanya. Salah satunya adalah mempunyai stabilitas yang tinggi dan efektivitas yang tinggi, dan juga ramah lingkungan. Namun, terdapat permasalahan di mana titanium dioksida ini hanya mampu menyerap 5% sinar matahari dan energi band gap-nya yang cukup besar, yaitu 3,2 elektron volt sampai 3,8 elektron volt. Oleh sebab itu, dilakukanlah pendopingan terhadap kristal titanium dioksida ini. Pendopingan ini adalah menggunakan logam. Logam yang digunakan adalah perak. Tujuan pendopingan logam ini untuk mempercepat laju produksi hidrogen dan untuk memperkecil energi band gap-nya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, terdapat dua masalah. Yang pertama, ketergantungan Indonesia terhadap bahan fosil atau bahan bakar minyak ini yang masih tidak terbarukan. Yang kedua, penyerapan titanium oksida yang kurang maksimal. Batasan masalah dalam makalah ini yaitu fotokatalitik yang digunakan adalah titanium dioksida. Logam yang digunakan adalah logam perak. Metode yang digunakan adalah water splitting. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara memproduksi hidrogen yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Yang kedua, apa pengaruh titanium dioksida ini di doping logam perak. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memproduksi hidrogen yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk menentukan pengaruh titanium dioksida di doping logam perak. Manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik terkait fotokatalitik titanium dioksida di doping logam perak untuk menghasilkan hidrogen yang ramah lingkungan dan yang lebih efisien.
Yang pertama, photocatalytic water splitting. Photocatalytic water splitting ini pertama kali ditemukan oleh Fujishima dan Honda pada tahun 1972. Yang mana prosesnya adalah mengubah molekul air H2O menjadi gas hidrogen dan oksigen oleh fotokatalis menggunakan sinar matahari. Struktur kristal titanium dioksida. Titanium dioksida memiliki 3 struktur kristal. Yang pertama, anatas berbentuk tetragonal, yang kedua, rutile berbentuk tetragonal, yang ketiga, broket berbentuk ortorombik. Photocatalytic titanium dioksida. Titanium dioksida ini merupakan semikonduktor yang memiliki band gap atau energi celah pita sebanyak 3,2 sampai 3,8 elektron volt dan hanya mampu menyerap sinar matahari sebanyak 5% sesuai dengan panjang UV-nya. Titanium dioksida didoping logam perak. Logam perak adalah logam yang menarik akhir-akhir ini karena harganya yang relatif murah dan ramah lingkungan. Syarat dari pendopingan ini adalah logam memiliki energi celah pita yang lebih kecil dari titanium dioksida. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya perak nitrat, asam askorbat, asam sulfat, amonium hidroksida, 2-propanol, titanium dioksida komersial, natrium hidroksida, nafion, alkohol etil, dan air. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama sintesis perak, doping titanium dioksida, yang kedua karakteristik fitokimia. Ada beberapa yang digunakan diantaranya adalah XRD, difraksi sinar X, absorbansi optik, konsentrasi perak, spektrum Raman, FTIR, luminesensi, dan yang terakhir ada EPR. Prosedur yang terakhir digunakan adalah photocatalytic water splitting. Yang pertama adalah analisis spektroskopi. Berdasarkan spektroskopi UV vis, terlihat bahwa spektrum titanium dioksida menunjukkan absorpsi intensif pada daerah UV. Spektrum absorbansi 1,5 Ag atau titanium dioksida menunjukkan puncak yang jelas pada panjang gelombang 450 nanometer dibandingkan dengan titanium oksida. Yang kedua, plot Tausch. Energi band gap sampel yang disiapkan dihitung menggunakan rumus plot Tausch. Hasil menunjukkan bahwa energi celah band gap titanium dioksida dan 1,5 Ag titanium dioksida adalah sekitar 3,0 dan 2,5 elektron volt. Masing-masing penurunan energi band gap pada Ag titanium dioksida disebabkan oleh resonansi plasmon permukaan lokal atau SPR. Spektrum Raman. Spektroskopi vibrasi Raman dari titanium dioksida dan 1,5 Ag titanium dioksida memberikan komposisi fasa dan struktur permukaan. Berdasarkan hasil menyatakan bahwa sampel memiliki struktur titanium dioksida yang khas dengan kehadiran fase anatas dan lutil. Intensitas puncak untuk spesimen 1,5 Ag titanium dioksida menurun secara signifikan yang dapat diatribusikan kepada adanya biomolekul yang teradsorpsi. Spektroskopi fotoluminesensi atau PL digunakan untuk memeriksa pemisahan dan rekomendasi pasangan elektron hole yang dihasilkan oleh cahaya dalam semikonduktor. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa titanium dioksida dan 1,5 Ag TiO2 memiliki spektrum PL yang serupa. Intensitas PL 1,5 Ag TiO2 lebih rendah dibandingkan dengan TiO2, menandakan bahwa terjadinya tingkat rekomendasi yang lebih rendah dari pasangan pembawa muatan tersebut. FTIR. Pada FTIR ini menunjukkan bahwa puncak spektrum yang berkaitan dengan berbagai ikatan dan gugus fungsional pada permukaan titanium dioksida ini. Terdapat gugus hidroksil, yaitu OH dan TiOH, dan ada juga gugus TiOTi dan TiOO. Dikarenakan doping, terjadi pergeseran sedikit pada puncak-puncak ini. Selanjutnya, EPR. Pada analisis EPR ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan oksigen vasensi atau kecacatan dari oksigen dan titanium
3+. Hasil menunjukkan bahwa titanium dioksida tidak menunjukkan sinyal EPR yang signifikan, sedangkan 1,5 Ag titanium dioksida menunjukkan sinyal EPR yang sangat intensif dengan geofaktor sekitar 2,0 dan 1,96. Puncak-puncak ini sesuai dengan pembentukan radikal superoksida dan Ti3+. Ti3+ ini berperan sebagai perangkat elektron dan mengurangi laju rekomendasi, sementara oksigen valensi membantu. Berdasarkan hasil analisis tadi, terbukti bahwa Ag telah terserap di titanium oksida dan dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut sinar X atau XRD. Titanium dioksida dan 1,5 Ag titanium dioksida memiliki struktur kristal oleh nanokristal anatas dengan permukaan 101. Analisis ini ditunjukkan dengan menginformasikan bahwa ketika jumlah Ag meningkat, maka ukuran kristal akan mengecil sesuai dengan gambar. Keberadaan doping Ag membuat struktur kristal menjadi terdistorsi dan ukuran partikel kristal tersebut menjadi kecil. Data dari XRD tidak menunjukkan puncak Ag yang berarti Ag tersebar secara sempurna di dalam titanium dioksida. Pengaruh konsentrasi katalis 1,5 Ag titanium dioksida dan waktu reaksi terjadi aktivitas water splitting untuk menemukan konsentrasi yang sesuai untuk penyerapan foton yang efisien. Pada produksi hidrogen kumulatif hampir meningkat secara linear. Pada grafik terlihat bahwa waktu kurang dari 240 menit laju produksi hidrogen lebih rendah, sedangkan laju produksi H2 atau hidrogen ini meningkat pada waktu lebih dari 240 menit. Pengorbanan atau SR. Na2S dan Na2SO3 sebagai SR, pengaruh campuran Na2S 0,1 normal dan Na2SO3 0,1 normal sebagai SR juga diperiksa dengan berbagai konsentrasi katalis. Ditemukan tren yang mirip tanpa SR dengan evolusi hidrogen tertinggi terjadi pada konsentrasi fotokatalis sebesar 20 mg per liter. Laju evolusi hidrogen maksimum di atas 1,5 Ag TiO2 yaitu 23.496 mikromol gram per jam dalam kehadiran SR adalah 50 kali lebih tinggi dibandingkan daripada tanpa SR. Laju produksi hidrogen di atas titanium oksida dan 1,5 Ag titanium oksida dalam air murni serta dalam kehadirannya Na2S 0,1 normal dan Na2SO3 0,1 normal sebagai senyawa konduktor atau SR di bawah sinar cahaya UV. Laju produksinya lebih tinggi baik ada dan tidak adanya SR. Penggunaan kembali fotokatalitis 1,5 Ag TiO2 untuk digunakan kembali diuji dalam ketiadaan dan kehadiran senyawa reduktor SR dan 3 siklus uji berturut-turut. Campuran reaksi dipurget dengan gas nitrogen selama 30 menit setelah reaksi selama 6 jam. Percobaan diulang. Aktivitas fotokatalis dalam kedua kasus ini tersebut tetap terjaga hingga 3 siklus. Artinya, dapat menunjukkan bahwa kemampuan yang efisien untuk digunakan kembali. Mekanisme produksi hidrogen yang ditingkatkan dari Ag TiO2. Mekanismenya, pasangan elektron Hall emin atau H+ pada fase campuran. Ag0 ini plasmonik penyerap cahaya tampak, yaitu dari efek SPR, menghasilkan elektron panas emin dan mentransferkan ke rutil TiO2. Elektron panas kemudian mentransferkan dari C-berutil ke anatas karena tingkat C-berutil lebih negatif daripada anatase. Kesimpulan. Yang pertama, untuk menghasilkan hidrogen yang ramah lingkungan, maka dapat dilakukan dengan fotokatalitis titanium dioksida. Yang kedua, pengaruh dari adanya logam perak terhadap titanium dioksida adalah dapat mempercepat laju produksi hidrogen dan dapat memperkecil energi band gap. Sekian presentasi makalah saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.